Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial muda berakhlak, cerdas, mulia. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak pada hari ini tentunya sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang cara atau praktek membuat sebuah flowchart. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu kemarin, itu Ibu sudah membahas tentang apa itu flowchart, tujuan membuat flowchart itu apa, terus simbol-simbolnya flowchart itu apa saja. Oke, kita ulangi lagi tentang simbol-simbolnya flowchart. Jadi simbol-simbolnya flowchart itu ada 9 macam. Yang pertama untuk simbolnya adalah terminator. Kalian lihat simbol dari terminator adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah simbol dari terminator. Ya, terminator itu fungsinya untuk permulaan dan akhir sebuah flowchart. Jadi sebuah flowchart itu simbol awal dan akhirnya itu harus dimulai dengan sebuah terminator. Yang kedua adalah simbol garis alir atau flow line yang berfungsi untuk arah aliran program. Jadi yang kedua adalah simbol tanda panah ya. Tanda panahnya ini mengalir dari atas sampai ke bawah. Digunakan untuk alirannya program. Simbol yang ketiga adalah preparation. Kalian lihat simbolnya. Simbol di sini seginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6 ya, simbol dari preparation tersebut. Nah, preparation ini fungsinya digunakan untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal dalam sebuah flowchart. Simbol yang keempat ya, itu ada simbol persegi panjang atau simbol proses ya. Ini adalah simbol persegi panjang atau proses yang digunakan untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi ketika data itu diolah, maka simbol yang digunakan adalah simbol proses. Simbol yang keempat adalah simbol input atau output data yang digunakan untuk menginput atau mengoutput sebuah data. Itu simbolnya disimbolkan dengan sebuah jajar genjang. Simbol yang selanjutnya adalah predefined process atau subprogram yang digunakan untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan sebuah program, sebuah subprogram. Jadi program itu ketika dia panjang maka ada beberapa sub ya dalam programnya lah, itu bisa disimbolkan dengan predefined proses. Simbol yang selanjutnya adalah simbol decision. Nah, simbol decision ini adalah seperti layang-layang, ya kan, yang digunakan untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi yang simbol layang-layang ini digunakan untuk biasanya itu fungsi if ya, fungsi jika, karena fungsi jika itu menyatakan sebuah perbandingan. Simbol yang selanjutnya adalah on page connector. Nah, ini adalah simbol lingkaran, yaitu penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Jadi kalau ada flowchartnya itu putus dan kalian hubungkan flowchart tersebut dalam satu halaman, masih satu halaman, maka yang harus kalian letakkan pada simbol terakhir ya, pada putusnya flowchart itu, simbol terakhir diputus ya flowchart itu adalah simbol on page konektor atau simbol lingkaran ya, seperti ini ya. Yang selanjutnya adalah simbol
off-page connector digunakan untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi kalau ada sebuah flowchartnya itu putus, terus kalian hubungkan di halaman yang berbeda, maka antara flowchart yang satu dengan flowchart yang lain yang terputus itu dihubungkan dengan simbol off-page connector. Seperti ini simbolnya. Oke, kita coba untuk menganalisis bagaimana cara membuat flowchart. Ini ada di halaman paling belakang, di halaman ini ya. Jadi flowchart itu anak-anak untuk digambarkan itu harus sesuai dengan simbol yang telah ditentukan ya. Jangan sampai simbolnya itu kalian buat persegi panjang semua, mulai dari awal program sampai akhir program, itu salah ya. Simbolnya itu harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan pada flowchart tadi. Oke, kita lihat di sini ya, flowchart dalam membuat telur dadar. Oke, kita lihat ya, yang pertama ya, sebuah flowchart itu harus diawali dengan sebuah terminator dan diakhiri pula dengan sebuah terminator. Kalian lihat dari simbolnya, di situ ada simbol start ya dan end. Start dan end itu harus digambar dengan sebuah terminator, ya kan? Nah, sesuaikan di sini kan simbolnya adalah sebuah terminator. Yang selanjutnya ada nyalakan api kompor. Nyalakan api kompor ini adalah simbol dari sebuah preparation atau inisialisasi. Ya. Nah, kita lihat simbolnya ya. Simbolnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adalah segi 6. Simbolnya sesuai dengan simbol preparation. Ya. Jadi ketika kita itu yang pertama yang kita lakukan pada waktu membuat telur dadar ya, pada waktu kita pertama kali langkahnya adalah kita pasti menyalakan api kompor. Lah, menyalakan api kompor itu pasti untuk seperti persiapan. Lah, itu juga masuk preparation pada sebuah flowchart. Setelah preparation, maka masuk input dan output data. Ya kan, bahan-bahannya. Ya, langkah-langkahnya apa saja. Ya. Itu adalah input dan output data yang disimbolkan dengan sebuah jajar genjang. Jadi yang pertama inputnya itu adalah tuangkan minyak ke wajan. Lah, minyaknya ya kalau sudah disiapkan kompornya, maka kita sediakan wajan, kita tuangkan minyak ke dalam wajan. Itu kan berarti menginput apa? Memasukkan minyak, memasukkan sebuah minyak ke wajan. Yang selanjutnya kita pecahkan telur ke dalam mangkok, itu juga nginput. Input apa ya? Apa yang dimasukkan? Yaitu telur. Telur dimasukkan kemana? Telur dimasukkan ke dalam mangkok. Yang selanjutnya kita tambahkan garam ke dalam telur tersebut, itu juga input. Iya kan? Masukkan data. Data apa? Yaitu sebuah garam. Selanjutnya ya, setelah input dan output data, maka kita lakukan sebuah proses. Proses di sini disimbolkan dengan sebuah kotak persegi panjang ya. Jadi kita sudah input semua bahan-bahannya itu. Ya, kita sudah inputkan minyak, kita sudah inputkan telur, dan kita juga sudah tambahkan sebuah garam. Ya kan, kita inputkan sebuah garam. Ya, yang selanjutnya kalau sudah dimasukkan semua bahan-bahannya, maka kita lakukan proses. Apa prosesnya? Prosesnya adalah aduk campuran telur dan garam. Jadi kita aduk. Iya kan, otomatis telur dan garamnya yang sudah masuk di mangkok tadi kita aduk. Itu adalah sebuah proses. Kalau sudah diaduk, maka dituang telur dan garam tersebut kemana? Ke dalam wajan sampai telur itu matang. Jadi dimasak di wajan sampai telurnya matang. Kalau telurnya matang, maka flowchart untuk membuat telur dadar ini selesai dan diakhiri dengan simbol terminator pula. Ingat ya anak-anak ya, dalam membuat flowchart itu harus disesuaikan simbol-simbolnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, kita lihat lagi di sini ya contoh dari flowchart. Ini. Oke.
Buat algoritma untuk mencari rata-rata dari 3 bilangan yang diinputkan. Jadi ada bilangan A, B, C contohnya, terus bilangan tersebut dimasukkan. Nah, kita buat algoritma untuk mencari bilangannya, otomatis kalau dia mencari rata-rata maka bilangan tersebut yang diinputkan itu dibagi dengan banyak bilangannya. Ya kan, seperti itu kan. Kita buat dulu algoritmanya dengan menggunakan bahasa natural. Kita buat dulu ya. Yang pertama adalah baca bilangan A, B, C. Jadi kita lihat masukannya. Kan ada 3 bilangan tuh. Kita misalkan aja kalau bilangan itu adalah bilangan A untuk bilangan yang pertama, bilangan B untuk bilangan yang kedua, dan bilangan C untuk bilangan yang ketiga. Kalau sudah dimasukkan bilangannya, maka kita jumlahkan tuh 3 bilangan itu. A ditambah B ditambah dengan C. Kalau sudah ditambah semuanya, maka kita bagi. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan jumlah banyaknya bilangan tersebut. Ya, dengan banyaknya bilangan itu. Banyak bilangan itu adalah 3, yaitu bilangan A, bilangan B, dan bilangan C. Kalau sudah, maka akan keluar hasilnya. Kita lihat di sini flowchartnya. Oke, kalian coba lihat flowchartnya. Yang pertama, flowchart pasti diawali dengan sebuah terminator dan diakhiri dengan sebuah terminator pula. Kita lihat ada mulai atau start dan ada selesai atau end. Oke. Jika sudah dimulai ya, jika program itu sudah dimulai, maka masukannya apa? Lah, simbol dari input dan output data adalah sebuah jejer genjang. Masukannya adalah A, B, C. Oke kan? Masukannya adalah angka tadi, yaitu angka A, angka B, dan angka C. Yaitu adalah masukan data. Simbolnya tadi adalah jejer genjang. Yang selanjutnya adalah jumlah. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan masukan tadi, yaitu proses kan, otomatis mengolah data. Ya, jadi ketika rumus itu dimasukkan ya ke dalam flowchart, itu simbol yang digunakan adalah pengolahan data, yaitu simbol persegi panjang, yaitu simbol proses. Jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C. Maka kalau sudah ditambahkan ada proses lagi. Apa proses lagi? Prosesnya itu adalah mencari sebuah rata-rata. Rata-ratanya adalah sama dengan jumlah dibagi dengan 3. Kalau sudah ketemu rata-ratanya maka dicetak itu rata-ratanya. Nah, cetak rata-rata itu berarti output data. Ya. Nah, outputnya adalah tulis rata-rata. Tulis rata-rata itu berarti cetak rata-ratanya. Ya kan? Nah, kalau sudah dicetak kan ketemu tuh hasil rata-ratanya. Lah sudah dicetak ya. Kalau sudah dicetak maka flowchart ini diakhiri dengan terminator yaitu selesai. Oke. Jadi ini adalah contoh dari flowchart membuat atau mencari rata-rata dari 3 buah bilangan ya. Di sini ada simbol terminator, ada simbol input atau output data, ada simbol proses. Jadi itu adalah cara untuk membuat sebuah flowchart. Oke ya. Yang selanjutnya adalah di sini latihan lagi. Buatlah algoritma ya. Algoritmanya ini dengan sebuah flowchart dan bahasa natural untuk menghitung luas lingkaran dan keliling segitiga siku-siku. Jadi kita buat dulu algoritma untuk apa? Untuk menghitung apa? Menghitung luas lingkaran. Nah, kita buat dulu flowchartnya nanti. Nah, untuk soal yang pertama, yang kedua adalah untuk membuat keliling segitiga siku-siku. Oke. Algoritma untuk
Untuk menghitung keliling segitiga siku-siku, kita tulis dulu algoritmanya dengan apa? Dengan menggunakan bahasa natural. Yang pertama pasti dimulai dulu ya, buat terminator. Kalau sudah kita masukkan alas dan tinggi. Lah, alasnya dan tingginya. Jika sudah, maka kita hitung itu sisi miringnya berapa. Kalau sudah ada alas dan tingginya kita masukkan ya, maka kita hitung sisi miringnya tadi berapa. Kalau sudah ketemu sisi miringnya, maka kita hitung kelilingnya dari segitiga siku-siku tadi. Kalau sudah ada kelilingnya ketemu, maka kita tulis deh kelilingnya, berapa kelilingnya. Dimana keliling itu adalah alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Nah, kalau sudah ditulis kelilingnya berarti sudah selesai. Kita lihat dulu ya, sebelum ke flowchart kita lihat dulu simbol-simbolnya. Mulai dari yang pertama adalah mulai. Mulai itu pasti disimbolkan dengan sebuah terminator. Yang kedua adalah input, alas, dan tinggi. Input. Input itu berarti simbolnya adalah input atau output data. Ya kan? Nah, input atau output data disimbolkan dengan sebuah jajar genjang. Yang ketiga adalah hitung sisi miring. Nah, kalau sudah menghitung memasukkan rumus, itu berarti sudah pengolahan data. Pengolahan data itu disimbolkan dengan sebuah persegi panjang. Yang keempat adalah hitung keliling. Hitung juga termasuk pengolahan data untuk hitung keliling karena memasukkan rumus. Nah, itu juga disimbolkan dengan persegi panjang. Terus yang kelima adalah tulis keliling. Tulis keliling adalah output data karena mencetak apa? Mencetak sebuah keliling data. Ya, yang telah dihitung, maka ini adalah output data yang disimbolkan dengan sebuah jajar genjang. Yang keenam ya, ketika sudah ketemu kelilingnya, maka programnya dinyatakan selesai. Nah, program dinyatakan selesai itu disimbolkan dengan sebuah terminator. Berarti simbolnya di sini nanti ada simbol terminator, ada simbol input output data, ada simbol proses, ya, terus simbol input output data lagi, dan ada simbol terminator lagi. Oke, kita lihat di sini flowchartnya lah. Flowchartnya seperti ini ya anak-anak ya. Yang pertama adalah simbol dari terminator, yaitu mulai. Nah, programnya berarti dimulai. Ketika program itu sudah dimulai, maka masuk ke simbol input output data. Karena apa? Karena di sini kita menginputkan alas dan tingginya. Ya kan, yang berupa jajar genjang simbolnya. Kalau sudah diinputkan alas dan tingginya, maka dihitung itu pakai rumus. Kalau dihitung pakai rumus berarti pakai simbol proses. Simbolnya berbentuk sebuah persegi panjang. Oke. Kalau sudah, maka ketemulah apa sisi miringnya. Jika sudah ketemu sisi miring, kita cari itu kelilingnya. Pakai apa? Pakai rumus lagi. Pakai rumus keliling, maka alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Itu juga disimbolkan dengan persegi panjang ya, yang menyatakan sebuah proses. Kalau sudah ketemu kelilingnya, maka yang selanjutnya adalah kita cetak keliling tersebut. Nyetak keliling itu pakai simbol jajar genjang, tulis keliling. Jika sudah tercetak kelilingnya, ya, maka yang terakhir diakhiri dengan sebuah terminator, yaitu selesai. Oke. Ini adalah cara untuk membuat flowchart untuk mencari keliling segitiga siku-siku. Nah, tugasnya kalian nanti adalah membuat flowchart untuk mencari luas lingkaran. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, nanti cari dulu rumusnya luas lingkaran itu apa. Kalau sudah ketemu, jangan lupa dibuat algoritmanya dengan menggunakan bahasa natural dan juga dengan menggunakan flowchart. Oke. Yang selanjutnya adalah kita sekarang praktek. Untuk apa? Untuk membuat sebuah flowchart. Nah, langkah yang pertama untuk membuat flowchart itu kita harus instalasi dulu. Diinstal apa? Yaitu kita install dulu programnya atau aplikasinya. Oke anak-anak, hari ini kita membuat flowchartnya itu dengan menggunakan program Flowdia Diagram Lite yang ada pada
Android ya, sistem operasi Android. Jadi kalian buka Play Store ya, kalian buka Play Store. Oke, kalian buka Play Store. Setelah kalian buka Play Store, kalian search Flodia Diagram. Flodia Diagram Lite namanya. Kalau sudah menuju ke Diagram Lite, maka di sini bisa kita klik install. Oke. Maka kita bisa melakukan instalasi ya untuk Flodia ini. Kita pakai data dulu. Oke. Kita tunggu dulu untuk instalasinya, progres instalasinya. Jadi program yang digunakan adalah Flodia Diagram Lite ya. Oke, kita tunggu dulu. Sedang melakukan instalasi program. Sudah menginstal. Oke, kalau sudah terinstall maka bisa kita buka anak-anak. Kita buka. Oke, ini adalah lambang dari Flodia ya, gambar dari tampilan dari program Flodia Diagram Lite. Oke, kita di sini kita masukkan dulu file name-nya. Saya kasih nama latihan flowchart. Oke, lalu kita oke. Oke, ya, jadi kita save dengan latihan flowchart. Yang pertama, flowchart itu pasti diawali dengan sebuah terminator. Kita lihat di sini ya. Di sini kan ada bermacam-macam simbol. Kita cari simbol terminator. Wah, kita sudah ketemu anak-anak ini dengan simbol terminator. Oke. Kita akan membuat dulu yang namanya, ini kita hapus dulu ya. Nah, kita akan membuat dulu yang flowchart kita buat dulu ini. Flowchart membuat telur dadar. Nah, tadi ya, mana ini tadi? Nah, ini ya, flowchart membuat telur dadar. Di sini ada simbolnya terminator, ada simbolnya preparation, ada simbol dari input data, ada simbol proses, dan ada simbol end. Kita buat dulu flowchartnya. Ya. Yang pertama kita terminator dulu. Oke, terminatornya sudah ada Nana. Ini kita tulis dengan kata start. Oke, seperti inilah. Maka dia menjadi start ya. Lalu selanjutnya kita mana ya? Kita kasih line atau tanda panah. Sebentar. Nanti aja ya tanda panahnya ya. Selanjutnya adalah tadi preparation ya kan. Kalau sudah start, langkah yang selanjutnya adalah persiapan dari datanya, yaitu preparation. Preparation. Mana ini preparation? Nah, ini anak-anak segi 6 ya. Oke. Kita Oke. Ya. Preparation. Apa preparationnya tadi? Preparationnya kita besarkan dulu. Oke, seperti ini ya. Nah, apa preparationnya tadi? Preparationnya adalah kita siapkan wajannya, itu kompornya ya. Kita nyalakan kompor. Ya, nyalakan kompor. Oke, seperti ini ya preparationnya. Kalau sudah preparation, maka selanjutnya adalah input output data, disimbolkan dengan input output data jajar genjang. Nah, sebuah jajar genjang ini. Nah,
Nah, jajar genjangnya kita tulis dulu di sini ya. Kita tulis dulu. Yang pertama adalah tadi masukkan minyak ke wajan. Nah, masukkan minyak ke wajan. Yang selanjutnya adalah masukkan ya. Habis masukkan minyak ke wajan, selanjutnya adalah pecahkan telur ke mangkok. Pecahkan telur ke mangkuk. Kalau sudah dipecahkan telurnya ke mangkok, langkah selanjutnya adalah tambahkan sebuah garam. Tambahkan garam. Oke, ini adalah input datanya. Nah, kalau sudah kita besarkan anak-anak ya di sini ya. Simbolnya kita besarkan dulu lah. Kalau sudah, selanjutnya adalah simbol dari sebuah proses. Nah, ya kan, prosesnya itu tadi apa? Mengaduk. Mengaduk apa? Telur dan garam. Proses disimbolkan dengan sebuah persegi panjang. Ya, proses. Kita cari dulu proses. Ini dia. Proses ya disimbolkan dengan sebuah persegi panjang. Oke. Oke. Apa prosesnya tadi? Kata-katanya adalah aduk ya. Aduk. Kita lihat aduk campuran telur dan garam. Aduk campuran telur dan garam. Oke, selanjutnya adalah tuang adonan telur dan garam ke dalam wajan. Tuang adonan telur dan garam ke dalam wajan. Selanjutnya adalah masak telur hingga matang. Telur hingga matang. Oke, sudah. Ya, selanjutnya kita ke terakhir. Ya, kalau telurnya sudah matang, maka yang terakhir adalah kita akhiri dengan sebuah terminator yaitu N. Ya, N. Kita tulis dulu N. Oke. Ya, jadi seperti ini ya untuk flowchartnya. Ya, dari start, lalu persiapan atau preparation, lalu input data, lalu progress, dan selesai. Oke. Jadi dulu di sini. Nah, kita tambahkan sebuah line. Oh, ini digunakan untuk line-nya. Oke. Nah, kita ke tanda garis ya, save ya. Kita pilih line, mana tadi line. Oke. Nah, ini adalah line-nya. Kita tegakkan, ya kan, kayak gini ya. Lalu kita geser ke sini. Nah, kita geser. Gak masalah ya ini anak-anak. Kita kecilkan lainnya. Lalu ini, nah kita geser ke atas. Nah, sip. Kayak gini ya. Ini, lainnya ini kita pendekkan lagi. Nah, oke. Oke, kayak gini ya. Nah, terus ini kita geser lagi dia ke atas, sip. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Untuk membuat tanda panah. Jadi di sini kita pilih strike line. Nah, kalau sudah strike line maka kita geser panahnya. Oke.
kita geser. Nah, sini. Oke, kita luruskan. Kita pendekkan. Terus ini oke, selanjutnya ya kita buat lagi lain lagi. Kita lihat dulu ya, di sini mungkin bisa di copy ini lainnya. Saya lihat dulu bisa atau tidak ya, ini ya, di copy ya. Setelah ini kita strike line lagi, tidak bisa di copy ternyata. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kalau sudah kayak gini, kita pendekkan lainnya. Kalau sudah ininya, progresnya lah. Oke, ini simbol N, kita buat lain lagi. Oke, kayak gini ya. Lalu kita geser. Nah, kita pendekkan. Nah, jadi anak-anak ya, flowchartnya ya. Oke, jadi kan di sini selesai, ada start, ada preparation, ada input, ada progress, dan ada end atau terminator. Oke. Kalau sudah, maka nanti ya kalian bisa save. Nah, silakan kalian save. Terus hasil dari gambar ini nanti silakan di screenshot. Oke, di screenshot. Nah, di screenshot kayak gini. Nanti tugasnya itu hasil screenshotan ini kalian masukkan, kalian buat kolase ya, beberapa flowchart. Kalau sudah dibuat kolase, dikumpulkan di e-learning. Oke. Jadi anak-anak, tugasnya kalian hari ini adalah menginstal program ya Flowdia Diagram Light. Kalian install program ini. Kalau sudah diinstal, maka gambar flowchart yang ada di bahan ajar ini silakan dibuat gambarnya, silakan dipraktekkan ya. Yang pertama adalah yang tadi, yaitu flowchart membuat telur dadar. Itu silakan dipraktekkan di Flowdia Diagram Light. Lalu selanjutnya adalah flowchart mencari rata-rata dari 3 bilangan. Ini juga silakan dipraktekkan di Flowdia Diagram Light. Terus yang selanjutnya adalah flowchart untuk menghitung keliling segitiga. Itu juga dipraktekkan di Flowdia Diagram Light ya. Digambar di Flowdia Diagram Light. Dan yang keempat adalah membuat flowchart untuk menghitung luas lingkaran ya. Jadi ada berapa flowchart nanti, yaitu ada 4 flowchart ya kan yang harus kalian praktekkan di Flowdia Diagram Light. Kalau sudah dipraktekkan masing-masing flowchart itu kan satu screenshot. Jadi masing-masing flowchart itu satu file ya, satu screenshot. Terus hasil screenshotnya itu dikolase ya menjadi satu buah gambar. Kalau sudah dibuat kolasenya, maka sudah bisa kalian kumpulkan di KI 4 keterampilan pada e-learning ya. Jadi nanti itu ada 4 gambar. 4 gambar itu yang pertama adalah gambar flowchart untuk membuat telur dadar. Yang kedua adalah gambar flowchart untuk mencari rata-rata 3 bilangan. Yang ketiga adalah gambar flowchart untuk mencari keliling segitiga siku-siku. Dan yang keempat adalah gambar flowchart untuk mencari luas lingkaran.
Kalau sudah 4 gambar jadi 4 gambar kan di screenshot semua tuh. Kalau sudah di screenshot semua, maka sampean bisa untuk mengkolase 4 gambar itu. Dikolase jadi satu gambar dan dikumpulkan di KI 4 keterampilan. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Kalian di rumah jangan sampai lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan sampai lupa belajar, selalu patuhi perintahnya orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.